Bapak Ibu, ya itu video dari seorang namanya Bernard ya. Bernard itu pengen ke puncak ya. Cuma jalannya terjal berbagai macam, ada yang menggunakan palu dan lain-lain. Coba Bapak Ibu ada yang tahu nggak makna dari video tersebut? Jadi silakan mau. Saya berdua melihat video Bernard tadi, yang saya lihat yaitu jika kita mempunyai keinginan, apalagi keinginan yang lebih tinggi, itu kan untuk menaiki gunung es tadi, itu harus berusaha lebih keras lagi, entah bagaimana caranya. Yang jelas dengan daya, upaya ataupun keahlian yang kita punya untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Intinya harus berusaha lebih keras lagi untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Coba. Tapi saya ini bukan seorang, ini baru beruang seekor ya. Namanya Bernard. Seekor beruang tadi yang pertama ya, derajat 3 itu berarti kita itu ketika akan melakukan sesuatu harus menetapkan tujuan. Tujuannya tadi mungkin kalau beruang itu mencapai puncak. Kemudian sebelum kita melaksanakan apa yang akan kita tuju tersebut, sebaiknya kita menyiapkan segala sesuatunya dengan baik, ya, merencanakan segala sesuatunya dengan baik, termasuk juga hambatan-hambatan apa yang kira-kira akan kita temukan di tengah jalan itu. Jadi intinya yang pertama kita tetapkan tujuan dulu, kita tetapkan bagaimana cara mencapai tujuan itu dan dengan apa saja kita mencapai tujuan itu, dan hambatan kira-kira itu hambatan apa saja yang akan kita hadapi nanti dan bagaimana solusinya apabila kita menghadapi hambatan-hambatan tersebut. Itu mungkin ya. Jadi dok, ya terima kasih. Saya cuma mau menambahkan sama Bu Yati sama Bu Ana, memang bagus sekali. Cuma yang saya garis bawahi, titik terakhir itu sudah selesai, tapi jatuh. Nah itu pepatah bilang itu ibarat kayak padi, semakin mengunik semakin bagus, aja sombong, intinya seperti itu. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Bapak Ibu, itu dari video Bernard tersebut itu sama juga dalam pembuatan visi ya. Jadi kita sebelum mau ke puncak punya visi atau sebelum punya visi kita punya mimpi atau keinginan ya. Yang pertama mimpi dulu ya. Manjat apa ora ya. Itu yang pertama, itu punya mimpi dulu. Yang kedua itu menyiapkan peralatan yang lain, ada palu dan lain-lain. Itu belum kita belum melihat kemampuan kita, tapi kita menyiapkan palu dan lain-lain dulu. Sebetulnya itu Bernard punya kemampuan itu dari kukunya ya. Padahal tidak menggunakan palu aja bisa ya, menggunakan kekuatan dari tubuh sendiri itu bisa ya. Jadi tanpa menggunakan alat, Bernard itu bisa naik. Cuma harus diimbangi dengan itu yang Bu Ana bilang, kita harus merencanakan, melihat ada halangan-halangan atau tidak. Selanjutnya Mbak Nita. Nah, tujuan pada diskusi hari ini ya, kita akan mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid yang akan datang ya. Next, Monica. Nah itu visi. Bapak Ibu dulu waktu kecil pasti punya cita-cita, walaupun di tengah jalan cita-citanya berubah. Bu Rodia cita-citanya apa Bu Rodia? Next, Monica.
Cita-citanya apa Bu Rodia? Cita-cita saya karena masih lupa ya, ada hubungannya di lupa perbankan. Tadinya saya mau masuknya ke perbankan, tetapi ternyata di perjalanannya ternyata Lupa. Bu Jenny, cita-citanya apa Bu Jenny? Dulu pengen jadi sekretaris, bisa jalan ke luar negeri, ternyata susah mendapatkan itu. Iya. Ya banyak sekali cita-cita dari kita semua ya. Itu ada yang mau jadi guru, ada yang mau jadi sekretaris, ada yang mau jadi pilot, ada yang mau jadi masinis dan lain-lain ya. Itu berawal dari mimpi kita, walaupun di tengah jalan impian kita berubah ya. Next, Bu Rita. Nah di sini nanti kita akan merumuskan kalimat terumpang dengan melihat visi sekolah. Di situ ada 6 visi ya. Yang pertama kita memimpikan murid-murid yang bagaimana ya. Bu Jenny memimpikan murid-murid yang bagaimana. Yang kedua kita percaya bahwa murid adalah ya, murid kita mau dijadikan apa. Ketika di sekolah kita mengutamakan apa. Aku mana ya Pak? Masa nama? Ya langsung masa nama? Soalnya kembali ke nama. Ini kan Satu tulis. bagian jam 6 tapi ini Iya. makanya enggak Yang terakhir kita dari warga di sekolah ini paham bahwa ya, bahwa warga sekolah harus bagaimana. Next, Manila. Ya, itu yang pertama dulu. Kita memberikan murid-murid yang bagaimana ya. Nanti Bapak Ibu coba tuliskan mimpi Bapak Ibu guru terhadap muridnya itu apa. Dikasih apa nama di bawahnya. Mimpikan murid yang titik-titik, terus bawahnya paling bawah dikasih nama. Misal Bu Jenny atau Bu Mina. barangkali apa ya nggak mau sombong gitu Pak. Ini bahasa Apa-apa ditulis nama. Apa-apa ditulis nama biar gampang. Nanti yang sudah silakan langsung ditempelkan di sini ya. Yang sudah tempelkan urut ke bawah. Yang pertama kita memberikan murid yang Kalau menurunnya maju Mbak Jenny. Cita-cita saya dulu itu inginnya bisa di direktur, Mas. sekretarisnya Bu Jenny. Tapi kenapa Pak nggak tersampai? Ya, tapi alhamdulillah kesampaian saya jadi dosen di sini, tapi saya ini bukan sekretaris. Bendera ya? Karena yang bisa sekretaris jadi bos. Biasanya kalau di sekretaris mau dengan jalan-jalannya Pak ya? Nah itu Oh, sudah dengan jalan-jalan. Kalau keluarin bener gampang ngomong. coba Bu Jenny. Bu Jenny dibacakan dulu. Ini ya. Jadi kita memberikan murid-murid yang ada yang akhlak,
Terus Bu menjawab berakhlak mulia dan cerdas. Bu Ana menjawab kita memberikan siswa yang cerdas, berkarakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Bu Rodia menjawab berkarakter baik, memiliki kejujuran dan tanggung jawab. Bu Jenny memberikan murid-murid yang berkarakter dan berakhlak baik. Terima kasih. Untuk yang kedua, next Manila. Ya, yang kedua dari kalimat perumpamaan yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah Bapak Ibu guru pengennya apa atau murid itu percaya bagaimana? Nanti Bu Jenny yang membacakan yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah Gimana sih nih? Berbeda kemampuan, berbeda kecerdasan, berbeda keinginan. Berbeda bakat, beda sengaja semua. untuk yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah dari Bu Rodia menjawab individu dengan berbagai kemampuan yang beragam. Bisa dijelaskan Bu Rodia? Coba bisa dijelaskan individu dengan berbagai kemampuan yang beragam. Kemampuan anak itu kan macam-macam. Ada yang dia bisa di pengetahuan, ada yang lebih ke kinestetiknya atau otaknya. Terus ada juga yang berminat kayak otak kanan dan otak kiri kita ya. Ada yang lebih dominannya ke otak kiri, ada yang dominan otak kanan itu keberagaman. Dan tidak bisa setiap anak itu diharapkan menjadi seseorang yang sama, pasti memiliki perbedaan. Ya, terima kasih Bu Dia. Berarti ya setiap anak mempunyai kemampuan sendiri-sendiri ya. Berarti tidak bisa disamakan antara si A atau dengan si B ya. Yang kedua itu dari itu tadi saya Bu Lodi ini Bu Ana ya. Panasil ya. Individu yang unik, memiliki bakat. Yang ketiga cita-cita yang berbeda. Kebuanan kita percaya bahwa murid adalah kemampuan berkembang sesuai potensi yang dimilikinya, unik dan sesuai potensi yang dimilikinya. Bu Mina juga individu yang punya potensi dan bakat ya. Untuk yang ketiga wanita next, yang ketiga ya itu di sekolah kita mengutamakan pengen kita sekolah yang bagaimana?